Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 10 akan mempresentasikan koefisien fenol. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lutfi Rambe Mansyah sebagai moderator sekaligus pemateri. Ada Ida Farida sebagai pemateri, Filza Fatila Azhara, Rida Fitriani Sanjaya, dan Samsul Mubarak. Yang pertama pengertian, fenol atau C6H5OH merupakan zat pembaku daya antiseptik sehingga daya antiseptik dinyatakan dengan koefisien fenol. Koefisien fenol merupakan sebuah nilai aktivitas germisidal suatu antiseptik dibandingkan dengan efektivitas germisidal fenol. Aktivitas germisidal adalah kemampuan suatu senyawa antiseptik untuk membunuh mikroorganisme dalam jangka waktu tertentu. Fenol merupakan salah satu germisidal kuat yang telah digunakan dalam jangka waktu panjang. Koefisien fenol adalah bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh suatu desinfektan atau antiseptik dibandingkan kekuatan daya bunuh fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri uji dan waktu kontak yang sama. Desinfektan didefinisikan sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad remik seperti bakteri dan virus. Juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Antiseptik didefinisikan sebagai bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad remik sebagai bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Bahan desinfektan dapat digunakan untuk proses desinfektan tangan, lantai, ruangan, peralatan, dan pakaian. Prinsipnya, pada prinsip uji koefisien fenol yaitu perbandingan aktivitas fenol dengan pengeceran baku terhadap aktivitas sampel dengan pengeceran tertentu mik atau konsentrasi terendah di mana pertumbuhan bakteri terhambat. Suatu antiseptik terhadap bakteri tertentu. Terus untuk metodenya, yang pertama ada metode pengeceran bertingkat dengan mengurangi konsentrasi zat sebanyak setengah dari konsentrasi awal dengan volume yang sama. Terus yang kedua itu ada metode turbidimetri, yaitu untuk menentukan takaran dengan melihat kekeruhan yang terjadi setelah percobaan dilakukan V1N1 sama dengan V2 kali N2. Untuk tujuannya, dari tujuan uji koefisien fenol adalah untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan potensi yang efektivitas berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Nah, kemudian koefisien fenol di sini untuk membuat stok disinfektan uji dan fenol 5 gram per 100 ml atau kita ambil minimalnya dari 1/20 gram per mili. Rumusnya V1N1 sama dengan V2N2, di mana V1 itu yang ditanyakan, kemudian V2-nya dari volume total yaitu 5 mili, lalu N2-nya dari kekuatan fenol atau disinfektan uji. Caranya yaitu V1 dikali N1, N1-nya dari konsentrasi yang ada pada soal, yaitu 1/20 atau 0,05. Jadi V1 dikali 0,05 sama dengan 5 dikali 1/20. Hasilnya 5. Karena sudah cukup 5 mili sama dengan volume total, jadi tidak perlu ditambahkan lagi dengan aqueduct steril, dan volume yang dibuang juga tidak ada. Kemudian yang kedua 1/30.
Di sini yang diambilnya 4 mili dan ditambahkan aqua steril 2 mili. Cara perhitungannya itu P1 dikali N1 yang tadi 0,05 sama dengan P2-nya 5 dikali 1/30. Kenapa dibuang 2? Karena pada saat perhitungan tadi didapatkan hasil yang koma atau tidak genap. Jadi, jika hasilnya tidak genap, maka 5 ini boleh ditaikkan menjadi 6. Jadi, 1 dikali 0,05 sama dengan 6 dikali 1/30. Yang hasilnya itu 4. Untuk mencari tambahan aqua sterilnya, 6 dikurang 4 jadi 2. Lalu volume total yang dibutuhkan itu kan 5. Jadi dibuangnya 1 mili. Volume yang dibuangnya 1 mili. Dan seterusnya sampai ke kekuatan final atau disinfektan uji yang ke 1/70. Paham enggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Lalu gimana? Paham. Ada yang mau coba ngitung nggak, dibuktiin bener enggak yang di tabelnya? Atau cukup? Cukup. Cukup aja. Selanjutnya ya. Enggak, Rinda. Nah, selanjutnya kan pengenceran. Udah didapat nih larutan stoknya. Ini suspensi kuman. Terus kita teh sediain 6 tabung. Tabung A, tabung B, tabung C, tabung D, tabung E, sama tabung F. Nah, si larutan suspensi kumannya itu dimasukin ke tabung A yang pertama sebanyak 0,2 mili. Iya. Nah, kemudian dari suspensi kuman dimasukin juga ke tabung B, tapi nunggu waktu selama 30 detik buat ke tabung B. Terus ke tabung C sama 30 detik lagi. Terus ke tabung D 30 detik, ke tabung E 30 detik, ke tabung F 30 detik. Jadi total waktunya tuh 2,5 menit. Nah, terus abis udah terisi nih tabung A, B, C, D, E, F. Terus dari tabung A ini, dari tabung A langsung dimasukin ke tabung A1. Karena kan waktunya kalau dari tabung A ke tabung A1 itu udah 2,5 menit ya. Jadi langsung dimasukin. Nah, kemudian kalau di tabung B, ke tabung B1 nunggu dulu 30 detik. Soalnya dari B itu kan B ke C, ke D, ke E, ke F itu baru 2 menit. Belum 2,5 menit. Jadi nunggu dulu 30 detik. Jadi biar waktunya sama semuanya. Nah, terus udah masukin ke tabung B1, masukin yang dari tabung C ke tabung C1, itu ge sama nunggu 30 detik dulu. Jadi waktunya teh sama 2,5 menit, 2,5 menit semuanya teh dari setiap tabung dimasuk-masukinnya teh. Terus seterusnya ke bawah. Paham nggak yang aku jelasin? Paham. Ya, sampai terus tabung F. Nah, sampai tabung FT kan berarti udah 2,5 menit juga. Nah, terus yang dari tabung AT dimasukin lagi
ke tabung A2. Terus dari tabung B dimasukin lagi ke tabung B2. Nunggu dulu 30 detik sampai sampai yang terakhir di bagian 2T, F dari tabung F ke F2. Nah, total waktunya teh jadi 5 menit. Sampai akhir, sampai 15 menit. Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh iya, kalau dari tabung A ke tabung A1, A2, A3, A4, pokoknya semuanya ya sampai yang F itu dimasukinnya pakai ose. Itu maksud Udah. di apa 30 di atas tabung B1 itu gimana? Gimana? Itu kan di atas tabung B1 ada angka 30. Itu maksudnya gimana? Atau sama kayak yang tadi tabung A sampai F ditunggu 30 detik? Iya. Jadi kan kalau misalnya dari tabung A ke tabung A1 itu waktunya kan udah 2,5 menit ya. Jadi langsung dimasukin kan. Ma- mung- Jadi kalau dari tabung B ke B1 mah waktunya kan baru 2 menit. Nah, jadi kita nunggu 30 detik dari yang A1 baru masukin yang tabung B ke tabung B1. Jadi total waktunya sama 2,5 menit, 2,5 menit. Iya, paham. Selanjutnya hasil pengamatan, hasil koefisien fenol sama pengenceran. Didapatkan 6 konsentrasi. Hasilnya didapatkan ada yang negatif dan positif, di mana negatif itu tidak ada pertumbuhan bakteri atau terbunuh. Kemudian yang positif itu keruh, tandanya itu adanya pertumbuhan bakteri. Pada konsentrasi 1:20, hasilnya itu tercepat terbunuh, kemudian 1:70, hasilnya terlambat terbunuh. Next. Kemudian hasil disinfektan uji sama terdapat 6 konsentrasi, di mana 1:20 itu tidak ada pertumbuhan bakteri atau terbunuhnya secara cepat. Kemudian 1:70 itu di 1:60 itu merupakan hasil yang lama terbunuh. 1:70, mohon maaf. 1:70 itu merupakan hasil yang terlama terbunuh. Next. Kemudian setelah diamati, dihitung dengan rumus koefisien fenol, di mana rumusnya itu A dibagi B ditambah C dibagi D. Kemudian dibagi dengan 2. A itu merupakan konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol lama terbunuh. Next. Didapatkan hasilnya A fenol itu 1:20, kemudian B konsentrasi disinfektan tercepat terbunuh itu pada konsentrasi 1:20, kemudian C itu merupakan konsentrasi fenol terlama terbunuh dengan konsentrasi 1:60, dan D itu merupakan konsentrasi disinfektan terlama terbunuh dengan konsentrasi 1:70. Didapatkan koefisien fenol 1/20 dibagi 20, kemudian ditambah
1/60 dibagi 1/70 dibagi 2. Hasilnya 1,07. Sehingga kekuatan disinfektan itu menghasilkan 1,07 kali kekuatan fenol. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan sampel desinfektan uji lebih efektif dibandingkan fenol. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Enggak. Cukup. Baik. Next. Di sini kami menyediakan video koefisien fenol. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.